Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian anak-anakku? Sehat ya? Sudah sarapan? Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Afnanda bisa memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma minas sholihin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Tiwi hadir, Lucky, Darmawan, Dava, Rizky, Afifur Rahman, Nanang. Baik, sekarang ini kita sudah masuk di modul ajar atau pembelajaran. Kita sudah masuk di pembelajaran yang kedua tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Maka motivasi untuk kemudian kalian bisa biar kalian semangat di pembelajaran ini, bahwa materi ini tujuannya adalah supaya kalian itu bisa berhati-hati dalam melaksanakan kehidupan atau menjalani kehidupan khususnya bagi kalangan remaja, karena sangat dekat sekali pergaulan bebas, minum-minuman keras itu kan terjadi ya di lingkungan kalian. Maka materi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk kemudian sebagai pengingat kalian untuk kemudian berhati-hati dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang hikmah menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama kita akan membahas ciri-ciri seperti apa sih anak yang terpengaruh dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, contohnya seperti apa. Yang ketiga, hikmah kita menjauhi pergaulan bebas itu seperti apa, dan cara menghindarinya itu bagaimana. Maka dengan pembelajaran ini diharapkan kalian benar-benar bisa memaksimalkan atau mengimplementasikan atau mengamalkan apa-apa yang sudah dipelajari di pembelajaran di pagi hari ini. Oke? Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita laksanakan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa sih pergaulan bebas itu? Ada yang tahu? Pacaran, apalagi? Mabuk, apa lagi? Ngefly, apa lagi? Ngoplos, ya. Apa perbedaannya pergaulan bebas dan perbuatan zina? Bedanya apa nak? Terus mengapa perbuatan zina itu dilarang? Kenapa? Karena dosa. Apalagi? Terus tahukah kamu cara menghindari perbuatan itu, dua perbuatan itu, pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada yang tahu cara menghindarinya gimana? Ibadah. Terus apa lagi? Jangan keluar rumah yang ngedem. Oke, kalian sudah sekilas dan sebenarnya sudah mempelajari di pembelajaran yang sebelumnya. Maka untuk pembelajaran pada pagi hari ini tugasnya yaitu membuat proyek atau project pembelajaran atau tugas dari materi ini. Jadi nanti saya bagi beberapa kelompok untuk kemudian membuat proyek. Per kelompok itu materinya beda-beda ya. Seperti apa kegiatannya dalam pembuatan proyek materi ini? Yang pertama, mengumpulkan informasi. Semisal kelompok 1 kebagian tentang contoh pergaulan bebas, maka dia mengumpulkan informasi-informasi itu. Kemudian yang kedua yaitu mendesain tuh ono digambar ya. Kalau sampean itu mau dikasih bunga-bunga enggak apa-apa, atau gambar yang contohnya itu pergaulan bebas enggak apa-apa. Selanjutnya terakhir dirangkai untuk kemudian menjadi
pop-up book ya. Jadi tugas projectnya itu seperti ini ya, pop-up book. Kalian cari informasi di HP, kemudian bisa ditulis atau digambar dan lain sebagainya. Dan sebagian dari kalian saya instruksikan ada yang bagian ngeprint nanti di print-printan TO ya. Kita perbantukan di sana, kita ngeprint di sana supaya pop-up booknya itu bagus. Karena ini nanti ada penilaiannya, susunan materinya itu dinilai, kemudian runtutan materi dinilai, dan kreativitas kalian juga dinilai ya. Salah satu dari per kelompok. Jadi kalau ada 4 kelompok, satu-satu ada yang ke TU untuk ngeprint bagian dari materi yang kemudian kalian itu cari di Google ya, cari gambar yang bagus, atau kamu mau desain di Canva tidak apa-apa. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran project. Jadi pop-up book ini seperti ini ya, materinya, informasinya itu dibuat begini supaya membacanya itu menarik, dibikin timbul seperti ini. Namanya pop berarti timbul. Ini book, ini pop. Popnya itu maksudnya adalah timbul. Jadi perbanyak informasinya, perbagus desainnya, kemudian ditempel dan dirangkai seperti ini. Paham? Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Kelompok 1 membahas tentang ciri-ciri siswa ataupun anak ataupun seseorang yang terdampak pengaruh pergaulan bebas. Kelompok 2 yaitu berbicara atau membahas atau mencari tentang seperti apa sih contoh pergaulan bebas dan perbuatan zina itu ya. Kasih apa? Contoh-contohnya seperti apa? Kelompok 3 yaitu membahas tentang hikmah menjauhi larangan pergaulan bebas. Kelompok 4 yaitu bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi silakan kalian cari informasi itu, kemudian informasi itu didesain, bisa ditulis, dan salah satu nanti ada yang bagian ngeprint. Saya pengen di project itu atau di pop-up book itu ada bagian gambar yang itu bisa dijadikan infografis. Nah, caranya bagaimana? Harus cari di Google, nanti salah satu ada yang ke TU, kemudian di print dan ditempel di pop-up book itu. Oke, paham ya? Paham. Untuk pernak-perniknya kalian juga bisa cari di Google nanti ya, sekalian ngeprint gambarnya dan pernak-perniknya seperti ada pohon atau bunga-bunga atau visualnya yang sesuai dengan materinya, maka juga cari di Google dan kita nanti perwakilan dari kelompok untuk kemudian bisa ngeprint dan digunting dan ditempelkan di pop-up booknya. Oke? Kelompok 1 tentang ciri-ciri pergaulan bebas. Ya, ciri-ciri orang yang terdampak pergaulan bebas. Diperlihatkan anunya, yang nulis. Sudah. Kelompok 2 yaitu contoh pergaulan bebas. Kelompok 3 hikmah menghindari pergaulan bebas. Kelompok 4 yaitu cara menghindari pergaulan bebas. Silahkan sekalian bisa cari di Google, di ChatGPT tentang informasi itu, kemudian didesain, bisa digambar-gambar dan lain sebagainya.
Gimana Le? Ini. Oh iya, bagus. Cari dari mana itu? Google ya. Apa materinya? Materinya tadi contoh pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Oke, sudah nemu ya? Oke, ada berapa gambar yang sudah mau di print habis ini? 5. Oke, makasih. Terus ini sudah ready? Sudah semuanya? Sudah ketemu gambarnya? Sudah ngedesain? Oke, habis ini saya nilai ya. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah selesai membuat pop-up booknya. Terima kasih, dan saya lihat perkembangannya atau kreativitasnya lumayan bagus. Ada pohon-pohonnya ya, ada orang-orangannya. Saya bangga ke kalian, dan kali ini di kegiatan ini selanjutnya yaitu penilaian. Jadi pekerjaan kalian akan saya nilai ya. Oke, ini siapa yang buat? Ini Semuanya ya. Oke. Terus saya ini. Nah, siapa ini yang buat? Semuanya ya? Ada yang nggak kerja enggak? Kerja semua. Oke, pinter. Oke, Bang. Coba. Oke, ini materi apa? Cara menghindari pergaulan bebas. Bisa ya? Oke, saya sambil menilai. Oke, barusan saya sudah menilai dan hasilnya bagus-bagus ya. Cuman saran dari Bu Lulu, ketika kalian membuat pop-up book ya, yang yang sudah ditentukan materinya, gambar-gambarnya itu disesuaikan dengan materinya ya. Jangan materinya larangan pergaulan bebas tapi gambarnya buah ya, kan tidak cocok. Jadi harus dikaitkan dengan gambarnya, disesuaikan dengan gambarnya. Tetapi overall sudah bagus. Maka coba ditunjukkan ke kamera ya. Saya pengen tahu seperti apa hasil pop-up booknya kalian. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mau berkreativitas dan mengikuti pembelajaran ini dengan aktif dan penuh dengan semangat. Dan sekarang kita sudah menuju penghujung akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan bersama-sama terkait materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang apa? Hikmah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita sudah belajar tentang seperti apa sih ciri-cirinya, contohnya seperti apa sih, hikmahnya bagaimana, dan cara menghindarinya bagaimana. Maka materi itu harus kalian jadikan pegangan hidup. Ojo hanya mengikuti pembelajaran saja, tetapi jadikan pembelajaran itu sebagai pengingat supaya kalian berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Bisa ya? Nah, jangan lupa juga sering-sering dibaca dalilnya, yaitu ayat Al-Isra ayat 32 ya, tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke anak-anakku sekalian, biar semakin maksimal materi kali pada pagi hari ini, mari kita refleksikan. Apa kalian sudah paham tentang materi ini? Paham ya? Suka enggak dengan pembelajaran yang semacam ini? Ada proyeknya ya, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kalian juga mengerjakan sebuah proyek terkait tentang materi tersebut. Sudah paham tentang hikmah pergaulan bebas? Ciri-cirinya? Contohnya? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, saya ingatkan kembali bahwa nanti minggu depan pembelajaran Mapel PAI bersama Bu Lulu tentunya, nanti kita akan ada materi baru yaitu tentang Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman. Kita akan belajar tentang tawakal, kemudian mahabbah, khauf, roja, dan lain sebagainya. Oke, nah sebelum diakhiri lagi, Bu Lulu ingin memberikan motivasi kepada kalian ya. Jadilah
insan-insan yang bermanfaat, baik itu nanti dipersiapkan di dunia maupun di akhirat. Karena ketika kita hidup di dunia tidak bermanfaat, apalah guna. Maka untuk bisa bermanfaat bagaimana? Harus belajar, harus berikhtiar, harus menjadi pribadi yang baik. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita bisa hadir mengikuti pembelajaran seperti biasanya dengan sehat walafiat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu Lulu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar dan tetap semangat, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.